adik-adik semuanya, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali bersama adik-adik yang ada di rumah. Hari ini adik-adik, izinkan saya siapa? Kak Ani ya. Kak Ani akan menemani adik-adik selama beribadah adik-adik. Wah adik-adik, 1 minggu sudah berlalu. Wah, gak terasa ya, cepat sekali hari itu berlalu. Iya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan adik-adik. Bahkan tahun demi tahun juga cepat berlalu karena kita akan mengakhiri tahun 2021 adik-adik. Wah, apa sih yang sudah kita perbuat buat Tuhan? Apa sih yang sudah kita lakukan? Ya, semasa tahun 2021 ini, yuk mari kita renungkan adik-adik. Bagaimana baiknya Tuhan menyertai kita di sepanjang hari demi hari. Ya adik-adik ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh hidup kita hari ini untuk Tuhan. Marilah kita memuji, memuliakan Tuhan, dan mari sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kakak akan sapa semuanya adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Iya, apa kabar semuanya? Allahku luar biasa. Sekali lagi, Allahku luar biasa. Iya, senang sekali adik-adik bisa bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, ambil sikap hormatnya. Sebelum kita akan memulai ibadah ini, yuk kita angkat pujian dari lagu Ada Satu Sobatku. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Bersama-sama kita menyanyikan dengan bersukacita. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat kami Tuhan, bahkan sahabat yang sejati di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu juga Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah selama kami beribadah, kami duduk dengan tertib, dengan sopan, dengan manis, dan hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Supaya setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan, nantinya boleh kami lakukan, dan kami taati di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang dimenangkan dan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, berkatilah ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa
kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, iya hari ini firman Tuhan kita bertema tentang Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Ya adik-adik ya, itu diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Ya adik-adik, dan pasal 40 ayat 1 sampai dengan 23 juga adik-adik. Nah, sebelum Kak Ani akan bercerita tentang firman Tuhan, adik-adik yuk duduk yang manis, yuk kita saksikan video singkat berikut ini. Oke adik-adik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya.
Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah adik-adik, iya tadi kita sudah menonton video singkat. Nanti firman Tuhannya adik-adik boleh baca setelah selesai ibadah ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam cerita firman Tuhan ini, ya ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan, ya, yang harus kita teladani dari seorang Yusuf adik-adik. Iya, Yusuf itu, iya, yang pertama adalah, iya, Yusuf percaya bahwa Allah menyertai hidupnya adik-adik. Iya, kenapa? Iya, karena keteladanannya, ketaatannya, kesetiaannya, ya melakukan perintah Tuhan adik-adik. Yang kedua, ya Yusuf ya ingin melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Yang baik itu berarti menjauhi kejahatan, tidak melakukan cakap kotor, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melawan. Iya adik-adik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Iya, Yusuf melakukan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga ya ketika dosa itu yang ingin membuat dia ya jatuh ke dalamnya, tetapi karena dia mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan, dia tidak mau berbuat dosa, dan dia tidak ingin ya menghilangkan ataupun membuat ya tuannya rasa kepercaya itu tidak ingin dia pelihara terus adik-adik ya. Terus yang ketiga, ya Yusuf ya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu bersama-sama dengannya. Kenapa? Karena dari apa yang dilihat dari ayahnya, apa yang telah diajarkan oleh ayahnya, apa yang telah ya dinasihati oleh orang tuanya Yakub. Yusuf mengingat itu semua. Yusuf melakukan itu semua. Yusuf mencontoh itu semua.
Karena apa? Karena ketika kita taat kepada Allah, ketika kita setia kepada Allah, ketika kita mau menuruti perintah Allah, maka Allah akan memberkati hidup kita. Bahkan masa depan kita, cita-cita kita, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan pelihara kita, keluarga kita, semuanya adik-adik. Bahkan Dia akan memberikan berlipat-lipat kali ganda. Di cerita berikutnya, Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa di Mesir adik-adik. Wah, luar biasa adik. Maukah kita seperti itu? Amin. Amin. Mari kita teladani seorang Yusuf yang taat setia, yang memiliki kasih. Karena kasih Yesus itu ada di dalam diri Yusuf, sehingga dia pun tetap mengasihi siapapun, orang yang jahat kepadanya, bahkan saudaranya sendiri, dia tetap mengasihinya. Amin adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkan, mari kita terus belajar, dan mari kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Nah, untuk anak yang kecil sampai A dan anak yang besar 23 seluruhnya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Itu yang anak yang kecil. Yang anak yang besar lanjut, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian dari lagu Hanya Ini Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami dengar hari ini, itu boleh senantiasa kami lakukan dalam hidup kami, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah anak-anak kami semuanya Tuhan, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apapun Tuhan Yesus yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan semuanya. Dan biarlah Tuhan kami boleh percaya, yakin bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi orang-orang yang bergantung dan bersandar kepada Engkau ya Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami,
Jikalau di dalam ibadah kami Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni dan menguduskannya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Sempurnakanlah seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, iya, jaga kesehatannya, dan ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.